Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang suatu kejahatan yang sangat dilarang dalam syariat Islam dan seluruh syariat para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu kejahatan pembunuhan. Islam sangat melindungi jiwa manusia dan memuliakan anak cucu Adam alaihissalam dengan memberikan sekian banyak hak-hak, dan hak yang paling utama adalah hak hidup, hak untuk menjalani atau menikmati kehidupan. Ini hak setiap manusia. Oleh karena itu, menumpahkan darah seorang muslim atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah suatu dosa besar, suatu kejahatan yang besar di dalam syariat Islam. Dan hukumannya pun juga dahsyat, tidak main-main. Akan tetapi, kita dengar dan kita saksikan dewasa ini, betapa banyak kasus-kasus pembunuhan terjadi dan diberitakan. Kita dengar banyak kasus-kasus pembunuhan, bahkan hampir setiap hari terjadi kasus pembunuhan. Yang terkadang penyebabnya itu sesuatu yang remeh, bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena sesuatu yang remeh, seseorang nekat menghilangkan nyawa kawannya atau saudaranya. Bahkan terkadang pembunuhan ini terjadi tanpa suatu sebab yang jelas. Terkadang ada sebabnya, sebab yang remeh, terkadang tanpa sebab yang jelas, yang diketahui dengan jelas. Seperti misalnya kasus-kasus tawuran yang terjadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, di mana mereka terlibat dalam pertarungan seperti itu tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu motivasinya, sehingga berjatuhan korban-korban. Nah, ini merupakan salah satu pertanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa nanti di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi fitnah-fitnah, ini cobaan-cobaan yang mengguncang iman, dan banyaknya terjadi kasus-kasus pembunuhan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, "Wa yuqbadul ilm wa yadhharul jahl wal fitan wa yakthurul harj." Qalu, "Ya Rasulullah, wa mal harj?" Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annaha yuridul qatl. Nanti akan dicabut ilmu, yakni ilmu tentang syariat Allah ini akan diangkat oleh Allah, sehingga sedikit pengetahuan masyarakat tentang ilmu syar'i. Jadi ilmu tentang syariat Allah dicabut dengan dicabutnya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Kemudian juga menyebarnya kebodohan. Nah, ketika ilmu diangkat atau dicabut, maka kebodohan menyebar, kebodohan tentang syariat Allah. Dan juga fitnah-fitnah menyebar.
Fitnah ini keburukan-keburukan, cobaan-cobaan, paham-paham yang sesat. Godaan-godaan yang menggoncang iman menyebar. Wa yakthurul harj, dan banyaknya terjadi al-harj. Sebagian orang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu harj? Beliau menjawab dengan mengisyaratkan tangannya, dengan memiringkannya. Jadi beliau bermaksud pembunuhan. Ini banyak terjadi pembunuhan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kasus-kasus pembunuhan ini terjadi karena awamnya sebagian manusia tentang dahsyatnya hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi pelaku pembunuhan ini diancam dengan berbagai macam hukuman. Sebagiannya hukuman duniawi, sebagian lagi hukuman akhirat. Dan bahkan pembunuhan ini adalah dosa terbesar setelah syirik. Jadi membunuh jiwa manusia termasuk dari dosa yang paling besar di bawah syirik, di bawah menyekutukan Allah Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat, al-isyraku billah, was-sihr, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu amwalil riba, wa aklu amwalil yatim, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, wa tawalli yawmaz zahaf." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan seseorang. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Ta'ala, syirik. Dan yang kedua, sihir, berbuat sihir. Dan yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Jadi ini disebutkan oleh Nabi SAW setelah dosa syirik dan sihir. Dan sihir termasuk syirik. Ya. Dan yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, memakan harta riba, ya, aklur riba, memakan riba. Dan yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, menuduh perempuan-perempuan mukminah yang salihah dengan tuduhan yang keji. Dan yang ketujuh, lari pada saat berkecamuknya jihad. Jadi membunuh jiwa yang Allah haramkan ini salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah dan azabnya. Nah, juga Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, "Kullu dzambin asa ay yaghfirahu Allah, kullu dzambin asa Allahu ay yaghfirahu, illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan." Semua dosa apa saja sangat boleh jadi Allah memaafkannya, Allah mengampuninya, kecuali siapa yang mati dalam keadaan musyrik, seorang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala, atau seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin lainnya dengan sengaja, ya. Atau seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, teman-teman sekalian yang diberkahi Allah, betapa dahsyatnya hukuman Allah, ancaman Allah bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya adalah Jahannam, neraka Jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah marah, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, yakni mengusir dari rahmatnya. Dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala menetapkan 5 sanksi yang dahsyat, ya. 5 hukuman sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Yang pertama adalah dihukum dengan neraka Jahannam. Dan yang kedua, kekal di dalamnya. Dan ini beda antara disiksa di neraka dengan kekal. Kekal di neraka ini hukuman yang berlipat, ya. Jadi pelaku pembunuhan dengan sengaja diancam oleh ayat ini dengan masuk neraka. Kemudian dikekalkan di dalam neraka Jahannam. Dan yang ketiga, Allah murka terhadapnya. Dan yang keempat, Allah melaknatnya, ini mengusir dari rahmatnya. Dan yang kelima, Allah siapkan baginya azab yang dahsyat,
adab yang besar. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari perkara ini. Nah, sedangkan hukuman dunia bagi pelaku pembunuhan, maka syariat Islam membagi pembunuhan itu menjadi 3 macam pembunuhan. Ya. Ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah qatlul amad, pembunuhan dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja. Dan yang kedua, qatlu shibhil amad, pembunuhan semi sengaja. Ini pembunuhan yang dilakukan menyerupai sengaja atau mirip sengaja. Dan yang ketiga, qatlul khata', pembunuhan karena keliru, semata-mata karena kekeliruan atau ketidaksengajaan. Dan masing-masing ini ada hukumannya yang berbeda. Ya. Bagi ketiga macam pembunuhan ini ada sanksinya tersendiri yang berbeda. Yang pertama adalah qatlul amad, pembunuhan dengan sengaja. Dan para ulama menjelaskan, ya, pembunuhan dengan sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang berakal sehat, baligh, dewasa, bukan anak-anak. Ya. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang telah baligh dan dia berakal sehat, dan alat yang digunakan untuk membunuh ini alat yang pada umumnya dapat menghilangkan nyawa, seperti senjata api, ya, atau senjata tajam, atau alat-alat lain, tidak mesti senjata tajam, ya, alat-alat lain yang pada umumnya akan menghabisi nyawa seseorang. Ini pembunuhan yang dikategorikan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dilihat alatnya. Pertama, pelakunya, seorang yang baligh, berakal sehat, dan alatnya. Alatnya adalah yang pada umumnya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Apa saja alatnya? Jadi syariat tidak merinci alatnya. Bahkan termasuk pembunuhan dengan sengaja adalah kalau seseorang menyekap seseorang di dalam kamar. Ya. Jadi nggak diapa-apakan. Cukup dikurung di dalam kamar tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Sehingga mati. Jadi dia tidak dibunuh dengan cara-cara yang sadis, tapi cukup dikurung tanpa diberi makan sehingga mati. Ini juga termasuk pembunuhan dengan sengaja. Ya. Jadi alatnya tidak dirinci oleh syariat. Pokoknya apa saja tindakan yang pada umumnya dapat menghilangkan nyawa seseorang, maka ini masuk dalam kategori pembunuhan dengan sengaja. Nah, apa hukumannya? Hukuman syariat bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Yang pertama adalah qisas. Hukuman qisas, yakni hukuman mati. Jadi pelaku pembunuhan sengaja dihukum mati. Karena an-nafsu bin nafs, ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas, ini menerapkan hukum qisas dalam kasus-kasus pembunuhan. Jadi Allah mewajibkan hukuman qisas ini. Hukuman qisas, yakni pelaku pembunuhan dihukum mati, dihukum setimpal, dihukum mati. Hukuman qisas ini berlaku jika keluarga korban yang terbunuh ini menuntut. Karena ini hak manusia. Jadi dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, ini ada 2 hak yang dilanggar. Ada hak manusia dan ada hak Allah. Allah melarang hamba-hambanya dibunuh. Dan setiap manusia tidak rela kalau salah satu anggota keluarganya dibunuh. Tidak ada orang yang rela kalau saudaranya, ayahnya, anaknya, atau kerabatnya dibunuh. Tidak ada yang rela. Ya, tidak merelakan hal itu. Jadi pembunuhan ini melanggar hak Allah Ta'ala dan juga hak manusia. Nah, hak yang terkait dengan hak manusia adalah qisas. Ini jika keluarga korban menuntut kepada hakim, kepada qadhi. Jika keluarga korban sepakat menuntut hakim atau qadhi supaya melaksanakan hukum qisas, maka si pelaku pembunuhan diqisas. Diqisas oleh qadhi, oleh hakim syar'i. Tetapi jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, ya, keluarga korban, ini ahli warisnya, bersepakat untuk memaafkan korban dari qisas, ini membebaskan si pembunuh dari hukuman qisas, maka di sini ada 2 alternatif, yaitu memaafkan tanpa imbalan. Jadi keluarga korban yang terbunuh memaafkan si pembunuh tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut denda, atau memaafkan atau membebaskan pembunuh dari qisas dengan menuntut diat atau denda. 2 pilihan ini boleh.
Pilihan yang pertama lebih dianjurkan oleh syariat, yaitu memaafkan si pembunuh tanpa menuntut imbalan. Jadi dimaafkan begitu saja. Ini hak keluarga korban yang terbunuh. Atau pilihan yang kedua, alternatif yang kedua adalah keluarga korban membebaskan si pembunuh dari hukuman qisas, memaafkan si pembunuh dari qisas, tapi menuntut diat atau denda. Dan dendanya adalah 100 ekor onta, ya. 100 ekor onta. Ini. Jadi berhak memaafkan tanpa imbalan dan juga berhak memaafkan dengan imbalan, ya. Ini. Nah, jika keluarga korban memaafkan si pembunuh dari qisas, ya, maka ada hukuman kedua. Ada sanksi kedua bagi si pembunuh, yaitu kafarah, membayar tebusan untuk menebus dosanya, yaitu fakafaratuhu tahrir raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak muslim, seorang budak yang beriman. Jadi, jika keluarga korban menuntut si pembunuh qisas, menuntut hukuman qisas, maka hukumannya hanya satu, qisas saja, tidak ada hukuman lain. Hukumannya qisas, dihukum mati, selesai. Ya, dan qisas sekaligus kafarah, ya. Hukuman qisas sekaligus menebus dosanya, membersihkan dari dosa-dosanya. Tapi jika keluarga korban memaafkan si pembunuh dari qisas, baik memaafkan tanpa imbalan atau memaafkan dengan menuntut imbalan atau denda, ada sanksi kedua, yaitu membayar kafarah, menebus, ya. Kafarah yaitu memerdekakan seorang budak muslim, baik laki-laki atau perempuan, budak muslim. Dan jika tidak mendapati budak, tidak menemukan atau tidak mendapati budak untuk dimerdekakan, kafaratnya beralih kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman dunia bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, ya. Jadi hukumannya ada 2 alternatif, ya. Diqisas atau dimaafkan. Dan yang berhak menuntut qisas atau memaafkan adalah keluarga korban, ahli waris korban. Jika semuanya sepakat menuntut qisas, si pembunuh diqisas. Jika semuanya sepakat memaafkan, si pembunuh dimaafkan. Ini tidak diqisas. Nah, kalau terjadi keluarga korban sebagian memaafkan dari hukuman qisas dan sebagian lagi tidak memaafkan. Jadi ahli waris korban berselisih, tidak kompak, tidak sepakat. Nah, jika satu saja dari keluarga korban memaafkan dari qisas, maka hukuman itu terangkat. Tidak diterapkan hukuman qisas karena ada satu orang dari keluarga korban memaafkan, maka qisas tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah diat, bayar denda atau tebusan, ya. Ini. Tapi ingat, jika si pelaku pembunuh tidak diqisas, maka hukumannya 2, yaitu membayar diat, denda jika dituntut oleh keluarga korban, dan kafarah, yaitu memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mendapati budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan mirip sengaja atau pembunuhan semi sengaja. Dikatakan sengaja tidak, dikatakan keliru juga enggak, karena ada action, ada tindakan dari seseorang untuk berbuat zalim, mendolimi, menganiaya seseorang, atau berbuat suatu tindakan kekerasan. Mungkin memukul seseorang dengan tongkat kecil, ya. Tongkat kecil yang pada umumnya tidak membunuh. Oh ya, jadi yang membedakan antara pembunuhan dengan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja adalah alatnya. Kalau pada pembunuhan sengaja, alatnya ini secara umum mematikan. Tapi untuk pembunuhan yang semi sengaja, pembunuhan yang mirip sengaja, alatnya secara umum tidak mematikan. Seperti misalnya tongkat kecil, ya. Seseorang memukul kawannya dengan tongkat kecil, kemudian meninggal, ya. Atau misalnya meneriaki, ya. Seseorang hendak mengagetkan seseorang, hendak bercanda gitu dengan mengagetkan. Diteriaki kawannya dengan teriakan yang keras sehingga dia terkejut dan meninggal. Bisa terjadi, ya. Atau misalnya seseorang melempar seseorang dengan batu kecil, ya. Dilempar dengan batu kecil, kemudian meninggal, ya. Qadarullah, meninggal. Jadi tidak diduga, ya, dan tidak disengaja. Tapi ada action, ada tindakan dari seseorang kepada saudaranya yang dia tidak bermaksud membunuh karena alatnya bukan sesuatu yang dapat membunuh, ya. Nah, jika hal ini terjadi, ini kematian yang disebabkan suatu tindakan yang pada umumnya tidak membunuh, maka dimasuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan mirip sengaja. Nah, untuk kasus yang kedua, itu pembunuhan mirip sengaja,
Ini hukumannya tidak ada hukuman qisas. Jadi hukuman qisas hanya pada pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk hukuman yang mirip sengaja atau semi sengaja tidak berlaku hukum qisas, ya. Tapi yang berlaku adalah diat atau denda pembunuhan. Denda atas kasus pembunuhan. Dan ini hak ahli waris korban atau hak keluarga korban. Dan keluarga korban pun juga dapat memaafkan. Jadi jika keluarga korban menuntut kepada qadhi, kepada hakim, supaya si pembunuh menyerahkan denda pembunuhan, maka kerabat pembunuh, ya. Jadi denda ini tidak ditanggung oleh si pembunuh sendiri, tapi ditanggung oleh kerabatnya, oleh ayahnya, kakeknya, kerabat yang laki-laki, ya. Bersama-sama menanggung pembayaran denda atau diat ini. Berapa dendanya? Sama, itu 100 ekor unta, ya. 100 ekor unta yang sedang hamil. Dibayarkan kepada keluarga korban. Akan tetapi jika keluarga korban yang terbunuh ini memaafkan si pembunuh, maka si pembunuh tidak wajib membayar diat atau denda, ya. Akan tetapi ini, baik keluarga korban yang terbunuh ini, keluarga korban yang terbunuh, memaafkan dari denda atau menuntut denda, si pembunuh wajib membayar kafarah, tebusan, menebus dosanya. Apa? Tadi sama, yaitu memerdekakan seorang budak muslim. Memerdekakan seorang budak yang beragama Islam. Dan ini hak Allah, tidak bisa digugurkan dengan pemaafan dari keluarga korban terbunuh. Dan jika tidak mendapati budak, beralih kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hukuman bagi kasus pembunuhan yang semi sengaja atau yang mirip sengaja adalah diat, denda, dan kafarah. Hukumannya 2, ya. Denda pembunuhan, dan kafarah, tebusan atas dosanya. Adapun denda itu bisa digugurkan. Denda bisa digugurkan kalau keluarga korban memaafkan. Jika keluarga korban memaafkan dari denda, ya sudah, pembunuh termaafkan, tidak membayar denda sama sekali. Tapi kewajiban kafarah, memperdekakan seorang budak, tidak gugur karena dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi si pembunuh wajib menebus dosanya dengan memerdekakan seorang budak muslim, dan jika tidak mendapati budak muslim, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini pada kasus pembunuhan yang mirip sengaja atau semi sengaja. Adapun yang ketiga, kategori yang ketiga, macam yang ketiga adalah pembunuhan karena keliru, qatlul khata'. Pembunuhan yang dilakukan karena keliru. Pembunuhan yang dilakukan karena keliru ini adalah pembunuhan yang terjadi karena sesuatu tindakan yang boleh hukumnya secara syariat, ya. Jadi ada suatu tindakan yang itu tidak terlarang dalam syariat, mubah, ya, boleh. Tapi tindakan ini menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Misalnya, satu contoh, ya. Seorang menebang pohon besar, ya, dia tebang pohon di tengah halaman atau di sekitar halaman atau di sekitar daerah, ya. Dia menebang pohon. Nah, ketika pohon itu tumbang, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang nyelonong lewat sehingga tertimpa pohon tadi, mengakibatkan anak itu meninggal, ya. Dan ketika saat pohon ditebang, tidak ada orang yang lalu lalang di situ, tidak ada anak-anak dan sebagainya. Tapi pada saat pohon itu tumbang, pada saat detik-detik pohon itu roboh, tiba-tiba ada anak kecil yang nyelonong, yang lari begitu saja dan tertimpa pohon sehingga meninggal. Nah, ini pembunuhan yang terjadi karena keliru. Sama sekali tidak ada maksud membunuh. Dan orang yang menebang pohon ini tidak bermaksud membunuh, dia hanya menebang pohon, tapi qadarullah menimpa seorang anak kecil yang tiba-tiba lari di daerah itu, ya. Ini pembunuhan dengan sengaja. Atau misalnya seseorang tidak memanah buruan, ya, seorang tidak memanah rusa, ya, atau kambing hutan, dia memanah dengan anak panah atau dengan senapan. Ketika peluru itu melesat, tiba-tiba ada orang lewat, ya. Ada orang yang lewat di antara sasarannya dengan senapan tadi sehingga dia terkena peluru, ya. Kena peluru atau terkena anak panah sehingga meninggal. Ini pembunuhan yang karena keliru, ya. Karena si pembunuh tidak bermaksud membunuh orang tapi membunuh hewan, ya. Tapi qadarullah
ada orang lewat. Ya. Atau misalnya contoh lain, seorang pedagang daging, ketika dia hendak memotong dagingnya dengan golok, ya, dipotong-potong daging dan golok, tiba-tiba qadarullah besinya itu lepas dari pegangannya. Ya. Jadi yang tajam, bagian yang tajam dari goloknya itu lepas, sehingga melayang mengenai seseorang yang lewat, kemudian menyebabkan kematian. Ini juga termasuk pembunuhan yang terjadi karena keliru. Ya. Nah, untuk hukuman bagi pelaku pembunuhan yang terjadi karena keliru, ya, si pelaku sama sekali tidak bermaksud membunuh dan tidak melakukan sesuatu yang ditujukan kepada seorang jiwa yang dilindungi darahnya. Tidak. Tapi dia melakukan suatu tindakan yang dibolehkan dalam syariat, tapi tindakan yang dibolehkan ini mengakibatkan kematian seseorang. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, macam yang ketiga, sanksinya adalah membayar denda pembunuhan, yaitu 100 ekor unta, ya. Menyerahkan denda yaitu 100 ekor unta kepada keluarga korban yang terbunuh. Dan keluarga korban yang terbunuh juga bisa memaafkan denda ini, ya, karena ini hak keluarga korban. Jadi hukumannya adalah membayar denda pembunuhan atau diat, yaitu 100 ekor unta. Dan keluarga korban bisa memaafkan dari tuntutan ini. Ya. Ini. Nah, teman-teman sekalian, termasuk dalam kasus pembunuhan yang dilarang dalam syariat atau harus diwaspadai adalah pembunuhan yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Dan itu banyak kasus-kasus meninggalnya seorang di jalan karena kecelakaan lalu lintas, baik karena menabrak orang yang menyeberang atau kendaraan dengan kendaraan bertubrukan sehingga terjadi kasus-kasus meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Nah, apa hukumnya dalam syariat Islam? Nah, syariat membedakan, ya, jika orang yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu meninggal akibat kelengahan orang lain, kecerobohan, kelengahan orang lain, maka hukumnya ini masuk dalam kategori yang kedua, yaitu pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja. Ya. Tapi jika kecelakaan lalu lintas itu terjadi di luar kesengajaan dan tidak ada kecerobohan dari pelaku, pengemudi, ya, pengendara mobil atau motor, sudah hati-hati, sudah betul-betul hati-hati, tidak ceroboh, tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, dia sudah betul-betul hati-hati, berjalan di rel, di jalur yang sebenarnya, kemudian terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, maka dimasuk dalam kategori ketiga, yaitu pembunuhan yang terjadi karena keliru, karena tidak sengaja, Nah, bagaimana kecelakaan lalu lintas bisa masuk dalam kategori pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja? Ini bisa terjadi kalau pengendara melaju dengan kecepatan tinggi, ya, baik mobil atau motor, ya. Jika pengemudi motor atau mobil melaju dengan kecepatan tinggi, ya, sehingga menabrak orang atau menabrak pengendara motor yang lain atau yang lainnya, ya, sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka dimasuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja. Atau misalnya si pengendara ini tidak memeriksa kendaraannya, ya, tidak memeriksa kendaraannya sehingga misalnya remnya blong atau terjadi sesuatu kecelakaan karena kecerobohan dalam merawat atau mengecek kendaraannya, maka masuk dalam kategori kedua, yaitu pembunuhan mirip sengaja. Dan hukumnya tadi, ya. Nih. Tetapi kalau pengendara itu sudah benar-benar hati-hati, dia sudah memeriksa kendaraannya, mobilnya, motornya, ya, remnya sudah diperiksa dan remnya pakem, ya, remnya bagus, ya. Kemudian dia membawa kendaraannya dengan hati-hati, tidak kencang, ya. Dia membawa dengan kecepatan yang normal, yang kalau ada sesuatu dia dengan mudah akan mengerem dan menghindari itu, bisa terjadi karena kecepatannya sedang, ya. Dan pengendara hati-hati mengendari dalam keadaan waspada, tidak mengantuk, ya. Tidak mengantuk dan tidak sedang menelpon orang dengan HP misalnya. Kemudian terjadi, ya. Jadi si pengendara membawa kendaraannya dengan hati-hati, dengan kecepatan yang normal, dan kendaraannya fit, kendaraannya bagus, kondisinya bagus. Kemudian terjadi kecelakaan, ya, maka ini masuk kategori ketiga, yaitu pembunuhan yang terjadi karena keliru. Dan hukumannya nanti beda, ya, hukumannya, sanksinya beda. Ini. Maka oleh karena itu
saya berpesan ya kepada teman-teman sekalian yang mengendarai motor atau mobil, hati-hati jangan sampai terjatuh dalam dosa besar yang dilarang dalam syariat, itu membunuh jiwa seorang muslim. Caranya dengan memeriksa kendaraannya dengan baik, ya. Remnya khususnya, remnya diperiksa dengan baik. Kemudian mengendarai dalam keadaan tidak ngantuk, ya. Dalam keadaan tidak sedang mengantuk, tidak sedang menelpon, ya, sambil mengemudi mobil misalnya, kemudian menelpon, tidak mengantuk, dan melaju dengan kecepatan yang sedang atau yang normal. Ya. Ini wajib hukumnya. Karena kecerobohan dalam mengendarai kendaraan ini bisa berakibat pembunuhan. Ya. Dan itu masuk dalam kategori pembunuhan yang semi sengaja. Ini. Lalu bagaimana kalau seseorang membunuh jiwa non-muslim? Tadi yang dibahas ini adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang muslim. Lalu bagaimana untuk pembunuhan yang dilakukan terhadap non-muslim? Non-muslim yang dilindungi dalam negara Islam atau non-muslim yang dilindungi dalam sebuah negara, maka membunuhnya juga dilarang, diharamkan dalam syariat Islam. Jadi orang kafir yang halal dibunuh adalah orang kafir harbi, orang kafir yang antara kita dengan mereka terlibat peperangan. Ya. Jadi orang kafir yang memerangi kita halal diperangi, dibunuh. Ya. Mereka yang membunuh, memerangi kaum muslimin halal diperangi. Tapi orang kafir yang tinggal di negara Islam tidak memerangi kaum muslimin, mereka dilindungi oleh negara, maka darahnya terlindungi, jiwanya juga terlindungi, dan haram untuk dibunuh. Bahkan dalam hal ini ada sebuah peringatan dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna raihataha tujadu min masirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh jiwa seorang kafir yang dilindungi atau yang terlibat perjanjian, maka dia tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga tercium dari jarak 40 tahun. Ya. Ini. Kemudian bagaimana kalau seorang dokter ya melakukan tindakan yang berakibat mematikan pasiennya? Bukan operasi, karena kalau operasi tindakan yang boleh. Ini seorang dokter melakukan tindakan atas permintaan keluarga pasien untuk membuat pasien itu meninggal. Misalnya melakukan suntikan kematian, ya, menyuntik pasien dengan suntikan kematian. Ini suatu pembunuhan dan pembunuhan dengan sengaja. Ya, ini. Tapi berbeda halnya kalau pasien ini tidak dapat berlangsung kehidupannya kecuali dengan alat-alat bantu. Jadi pasien dalam kondisi yang sangat kritis. Jadi pernafasannya dipakai alat bantu, ya. Jantungnya ada alat pacu jantung, ya. Dibantu dengan alat-alat di ICU, ya. Dan menurut perhitungan dokter, pasien ini tidak bisa diselamatkan. Pasien ini tidak ada harapan untuk hidup. Jadi dia bergantung dengan alat-alat itu selamanya. Kalau alat-alat itu dicabut, mati pasien ini. Ya. Jadi, dan tidak ada harapan sembuh, berangsur-angsur sembuh tidak ada. Jadi kondisinya sudah demikian kritis dan tidak bisa ditolong kecuali dengan alat-alat bantu seumur hidup. Nah kalau seperti ini, ya, mencabut alat-alat bantu penunjang kehidupan itu dibolehkan atas permintaan keluarga. Ya. Dan ini tidak disebut pembunuhan. Tidak disebut pembunuhan. Karena orang ini memang sudah dalam kondisi yang tidak bisa ditolong lagi. Dan tidak bisa berlangsung hidup kecuali dengan alat-alat itu selamanya. Ya. Nah jika seperti ini, maka mencabut alat-alat itu tidak termasuk pembunuhan. Tapi berbeda halnya kalau melakukan suntikan kematian dan sebagainya. Ini sangat dilarang dalam syariat Islam. Juga termasuk dalam kasus pembunuhan yang sengaja, yang diancam dengan neraka jahanam, adalah menggugurkan kandungan atau janin atau aborsi. Dan para ulama berselisih tentang berapa umur janin yang haram digugurkan. Jumhur berpendapat jika janin sudah berusia 4 bulan. Jika bayi atau janin berusia 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, maka haram digugurkan dengan alasan apapun. Ya. Sebagian ulama berkata tidak mesti 4 bulan, tapi 40 hari. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, janin itu sudah ditiupkan roh ketika usianya sudah 40 harian, 40 hari atau 41 hari. Dan hadis ini juga sanadnya sahih. Maka oleh karena itu, yang benar adalah haram menggugurkan janin atau embrio, ya, jika memang sudah berusia 40 hari. Ya. Atau kurang dari 40 hari. Haram untuk digugurkan, aborsi. Dan ini suatu tindakan pembunuhan dengan sengaja.
Nah, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana syariat Islam melindungi jiwa manusia, ya. Syariat Islam memuliakan manusia, melindungi jiwanya dan melarang keras tindakan pembunuhan, ya. Ini. Nah, semoga apa yang kita kaji bersama di kesempatan ini bermanfaat dan menjadi suatu ilmu yang membuat kita semakin takut dan semakin menghindari sebab-sebab yang dapat mengarah kepada kejahatan yang sangat dilarang dalam syariat Islam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.